sekarang. Gimana lagi Allah pengennya begitu, ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang, begini, yang benar begini. Sama orang Salafi Wahabi, jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Tapi kan ada pertanyaan itu di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Tak, kedudukan dia itu istimewa di sisi saya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat. Dan gak masuk akal coba. Allah bertempat itu gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit, Allah ada di mana? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Baru-baru ini muncul seorang ustadz yang lagi viral. Lagi naik daun. Berawal dari perdebatan dengan guru gembul, kemudian diundang di podcastnya Tengku Wisnu, kemudian menjadi viral. Dulu kami berharap Ustadz ini, Ustadz Nuruddin ya, semoga Allah menjaga beliau di atas pemahaman salaf, di atas akidah para sahabat ridwanullahi alaihim dalam masalah asma was sifat. Ternyata setelah kami ikuti, setelah kita dengarkan ceramah-ceramahnya, keluar taringnya yang sebenarnya. Ternyata beliau berpaham dengan paham Mu'tazilah, paham Asy'ariyah Maturidiyah dalam bab asma was sifat, yang berusaha menafikan, mentakwil asma was sifat milik Allah Azza wa Jalla, bagi Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman, sebelum kita reaction video dari pernyataan beliau, maka kami akan sebutkan sebuah kaidah teman-teman ya, dalam asma was sifat. Perhatikan teman-teman, dalam asma was sifat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan isbatu ma asbatahu Allahu li nafsih, menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ingat, Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita sebagai hamba cukup menetapkan, mengimani apa yang Allah tetapkan. Wa isbatu ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Dan kita juga menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan dalam sunnahnya, dalam hadisnya. Min ghairi ta'wilin, tidak boleh ditakwil. Wala tamsilin, tidak boleh diserupakan. Wala ta'tilin, tidak boleh dinafikan atau dibuang. Wala tafwidin, dan tidak boleh ditafwid min jihatil makna ya. Ingat, tafwid min jihatil makna, la min jihatil kaifiyah. Ahlussunnah dalam masalah tafwid, artinya tafwid min jihatil kaifiyah, laisa min jihatil makna. Wa ammal makna nusbituhu ala ma asbatahu lughatul arabiyyah. Kalau makna, kita tetapkan makna yang menunjukkan dalam bahasa Arab. Sampai sini ngerti, paham teman-teman ya? Jadi mengimani apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, ya. Kemudian kita juga mengimani, menetapkan nama dan sifat tersebut, apa yang Rasulullah tetapkan dalam sunnahnya. Itu tugas seorang hamba, taslim
ala ma asbatahu Allahu wa rasuluh. Menetapkan, ya, menerima apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan tanpa mentakwil, menyelewengkan maknanya, ya, kemudian mentahrif, ya, mentakwil, merubah maknanya atau mentahrif sama merubah, kemudian mentashbih, menyerupakan sifat tersebut dengan sifat dengan makhluk, kemudian wala ta'til atau menafikan dari sifat tersebut, kemudian wala tafwid atau menyerahkan maknanya. Tafwid al-sunnah, saya ulangi lagi, min jihatil kaifiyah la min jihatil makna. Kalau sampai sini paham, kita akan berikan kaidah yang kedua. Perhatikan teman-teman, kaidah yang kedua dalam asma wa sifat, al-sunnah menyebutkan al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dalam ucapan. Jadi apapun yang datang dalam ucapan tentang nama dan sifat bagi Allah, itu aslinya haqiqah, hakikatan. La yajuzu tahrifuha illa bid-dalil. Kita tidak boleh memalingkan hakikat aslinya kecuali dengan dalil. Perhatikan teman-teman. Jadi kita nggak boleh mentakwil nama dan sifat bagi Allah kecuali dengan dalil. Karena asal dalam pembicaraan, dalam ucapan adalah hakikat yang diucapkan itu dan yang dipahami dari kalam tersebut. Ini kaidah yang kedua. Baik, kaidah yang ketiga. Saya akan bawakan lagi kaidah yang ketiga, teman-teman. Perhatikan. Al-qaul fis sifat kal-qaul fid dzat. Pembicaraan, perbincangan dalam masalah sifat-sifat Allah sebagaimana halnya dalam zat Allah. Artinya begini, kalau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahuinya min umuril ghaibiyah, perkara gaib, maka begitu pula dalam sifat-sifatnya tidak ada yang tahu tentang kaifiyahnya. Cukup kita hanya mengimani. Paham teman-teman ya? Jadi pembahasan masalah sifat bagi Allah sama halnya dalam pembahasan zat. Kalau zatnya Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, maka begitu pula sifatnya tidak ada yang tahu kaifiyahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ngerti teman-teman ya? Sampai sini paham? Baik. Kalau kemudian sudah paham, kita kasih kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat ya, semua masih banyak keempat ini. Bahwasannya dalam Al-Quran, datang sifat itu ada dua. Yang menafikan, ya Allah menafikan sifat tersebut. Ya Allah nafikan sifat tersebut yang menyerupai makhluk. Banyak ayatnya, seperti laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Siapapun makhluk, siapapun, ya, sehebat apapun makhluk, tidak ada yang menyerupai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa ada makhluk yang sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, jadi Allah nafikan penyerupaan bagi dirinya. Namun teman-teman, dari sisi lain, ayat-ayat juga datang, Allah tetapkan nama dan sifat baginya. Wa huwas samiul basir. Setelah Allah nafikan seluruh penyerupaan dengan makhluknya, Allah tetapkan bagi dirinya as-sami al-basir. Artinya, as-sami, pendengaran Allah. Ya, al-basir, penglihatan Allah, tidak sama dengan penglihatan makhluk dan pendengaran makhluk. Perhatikan, walaupun sama-sama punya pendengaran, makhluk juga punya pendengaran. Allah juga punya penglihatan, makhluk juga melihat. Namun Allah tegaskan dari ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun.
Dan Allah tetapkan bagi dirinya As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar dan yang maha melihat. Artinya pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan makhluk. Dari sini kita pahami bahwa nama yang sama, sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Nama yang sama belum tentu sama dari sisi hakikatnya. Kalau teman-teman sudah paham 4 kaidah ini, insya Allah akan mudah nanti memahami dalam asma was sifat. Ya, asma was sifat. Baik teman-teman, kita akan sanggah ya reaction dari Ustadz yang viral ini. Ternyata punya paham Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah yang berusaha mentakwilkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita reaction teman-teman, sedikit anak fahamkan dengan bagaimana sikap Mu'tazilah, Asy'ariyah dalam masalah asma wa sifat. Orang-orang Mu'tazilah atau kelompok Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat, mereka isbatul asma dunas sifat. Ingat ya ikhwan, teman-teman, isbatul asma dunas sifat. Orang-orang Mu'tazilah beranggapan, mereka meyakini bahwasanya mereka menetapkan nama bagi Allah dan mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah. Ini Mu'tazilah. Ya, ini Mu'tazilah. Jadi mereka hanya menetapkan nama saja tanpa menetapkan sifat yang terkandung dari nama tersebut. Dan ini aneh teman-teman ya, aneh. Bagaimana mungkin yang namanya sesuatu yang punya nama pasti dia memiliki sifat. Ya, namun orang Mu'tazilah ini mereka beranggapan kalau kita tetapkan sifat bagi Allah maka yushbihul khalaq, maka akan menyerupai makhluk. Nah, ini yang kelirunya mereka di sini. Nah, kemudian lahir dari Mu'tazilah ini dari kalangan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah teman-teman, yaitu isbatul asma, menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, wa ba'dis sifat, dan menetapkan sebagian sifat bagi Allah. Maksudnya begini, mereka menetapkan ya mereka menetapkan sifat-sifat, sebagian sifat-sifat Allah yang sesuai dengan logika mereka. Ya, mungkin teman-teman sudah mendengar 20 sifat wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Nah, mereka tetapkan 20 sifat atau 7 sifat itu yang sesuai dengan akal. Adapun sebagian yang lain, ya sebagian sifat yang lain yang tidak sesuai dengan akal, dia tolak mentah-mentah. Nah, ini kekeliruan mereka. Jadi makanya banyak ulama yang mengatakan Asy'ariyah ini bancinya Ahlussunnah. Ya, mereka Ahlussunnah tapi banci. Kalau mau tetapkan, silakan tetapkan semuanya. Dan kalian di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapkan nama dan sifat untuk Allah semuanya. Dan inilah di atas akidah salaf. Kalau mau nafikan, nafikan semuanya sekalian. Sekalian ikut madhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Namun dia setengah-setengah, menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat. Ketika mereka menetapkan sebagian sifat pun itu pakai logika teman-teman, bukan pakai dalil. Dan ketika mereka menafikan ya sifat bagi Allah pun karena tidak cocok dengan logika. Itu Asy'ariyah. Nah, sekarang mulai muncul orang-orang yang punya paham seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita cermati kajiannya, mulai menampakkan taringnya. Kita dengarkan teman-teman. Harap semuanya bersatu, itu nggak usah diharapkan saudara. Bukan saatnya sekarang. Ya gimana lagi Allah pengennya begitu, ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang, begini. Yang benar begini, sama orang Salafi Wahabi. Jangan bilang Allah itu punya tangan. Tuh lihat. Katanya jangan bilang Allah itu punya tangan. Pak Nuruddin yang bilang Allah memiliki tangan, Allah sendiri. Ingat kaedahnya sudah saya sebutkan tadi. Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsi wa ma asbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min ghairi tamsilin wala tashbihin wala ta'tilin wala ta'wilin wala tahrifin wala tafwid.
Allah yang menetapkan sifat tangan bagi diri sendiri. Banyak ayat yang menunjukkannya. Ya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas, memberikan rizki kepada yang dikehendaki. Ya, lima khalaqtu biyadayya. Dari apa yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, ingat ketika mendengar nama tersebut, nama atau sifat Allah yaitu yad, tangan, kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Kita imani sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya. Kita mengimani sebagaimana Rasulullah tetapkan. Tapi ingat, yad, tangan Allah tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sebenarnya mudah teman-teman. Untuk memahami asma wa sifat mudah. Cuman hanya saja karena sebagian orang ketika mendengar nama atau sifat tersebut langsung dihayalkan. Dihayalkan dengan makhluk. Ini masalahnya. Cukup kita imani selesai. Adapun bagaimana kaifiyah tangannya itu bukan urusan kita. Ini perkara gaib, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah mengkhabarkan kepada kita dan Rasulullah juga tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana sifat tangannya tersebut. Selesai. Karena kalau kita mengetahui, kita menghayalkan sesuatu, minimal ada 3 macam cara. Kita pernah melihat zat tersebut, maka kita bisa menghayalkan. Ada nggak yang pernah melihat zatnya Allah? Kenapa dihayalkan? Yang kedua, ada zat yang serupa dengan zat Allah. Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa kita hayalkan zatnya Allah dengan makhluk? Yang ketiga, ada informasi yang valid, yang sahih dari seseorang yang mengkhabarkan. Ada nggak Rasulullah mengkhabarkan tentang bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala? Maka cukup mengimani perkara gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Pak Nuruddin, jelas. Allah yang menetapkan, kita cukup menetapkan, selesai. Ya, ingat, la yush wala tidak menyerupai makhluk. Isbatan bila tamsil. Menetapkan tanpa harus menyerupakan. 1. Ingat, menetapkan tanpa harus menyerupakan. Isbatan bila tamsil. Tanzihan bila ta'til. Dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menafikan, meniadakan sifat tersebut. Faham Bapak Nuruddin? Saya yakin memahami sifat Allah nggak perlu pendidikan tinggi, Pak. Nggak perlu pakai LCMA. Kalau dia bersih, insya Allah, ya cukup mudah memahami asma wa sifat. Karena apa yang Allah bicarakan dalam Al-Quran sesuai dengan yang dipahami dari bahasa Arab, yang ditunjukkan oleh bahasa Arab itu sendiri. Mudah. Tapi kenapa harus dibikin ribet sendiri? Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. Lahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Itu kan ada pertanyaan itu di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makanah. Bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Nah, kedudukan dia itu istimewa di sisi saya. Ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat. Dan gak masuk akal coba. Allah bertempat itu gimana ceritanya? Ini mulai lagi nih. Mulai masuk ke pembahasan istiwa, teman-teman ya. Bayangkan. Baik, saya akan jawab. Baik, Pak Nuruddin, saya akan jawab. Ini sebenarnya udah dibantai sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam dalam kitab Tadmuriyahnya ya, itu sudah membantah habis-habisan dari kalangan ahlul kalam yang mereka menolak sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini diantaranya seperti ini. Mereka memulai ketika Allah sebutkan sifat baginya istiwa alal arsh. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Ya, summa stawa alal arsh. Ya, aamintum man fis sama. Banyak ayat yang menunjukkan Allah istiwa di atas arsh, di atas langit. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan lebih dari 1000 dalil. Sam'an wa aklan wa fitratan Allah fis sama. Namun muncul suara-suara sumbang yang ingin berusaha mentakwil, menafikan istiwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Nah, ini diantara muncul orang-orangnya seperti ini. Baik Pak Nuruddin. Pertama, yang antum sebutkan tadi tentang Allah bertempat. Kalau dalam bahasa Arab namanya haiz atau mutahayyiz. Ini muncul dari siapa ya kawan? Siapa teman-teman? Dari istilah ahlul kalam. Ya, jadi kalau teman-teman baca kitab-kitab mereka, nanti mereka menggunakan istilah al-haiz. Halillahi haizun awil au mutahayyizun. Anda paham? Apakah Allah itu punya tempat, bertempat? Apakah Allah itu bertempat? Nah, maka kita jawab. Kalimat Allah bertempat tidak ada dalilnya. Ya, dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dan dalil pun tidak menafikan Allah bertempat. Ya. Jadi kalimat haiz tidak pernah ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Dan juga tidak menafikan kalimat haiz. Al-Qur'an dan sunnah tidak menafikannya. Dan juga tidak menetapkannya. Maka bagaimana sikap kita kalau ditanya apakah Allah itu haiz, bertempat? Kita jawab. Kalau yang dimaksud, perhatikan Pak Nuruddin, pakai akal sehat ini ya. Kalau yang dimaksud al-haiz, bertempat tadi adalah Allah butuh kepada tempat. Ingat, Allah butuh kepada tempat. Allah menempel dengan tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, butuh dengan tempat, menempel dengan tempat, dan Allah diliputi ya, syai'un makhlukun yuhitullah. Ada sesuatu yang meliputi Allah. Fahada syai'un batilun. Ini anggapan, ini keyakinan yang batil. Saya ulangi lagi. Jadi kalau yang dimaksud Allah bertempat, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempel dengan makhluknya. Allah butuh kepada makhluknya. Allah diliputi oleh makhluknya. Ini batilun. Ini pemahaman yang menyimpang. Tidak benar. Faham sampai sini Pak Nuruddin? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah butuh kepada makhluknya. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Jibril. Allah utus Jibril untuk menyampaikan wahyu. Apakah Allah butuh dengan Jibril? Enggak. Enggak. Ya. Allah fa'alul lima yurid. Berkehendak apa yang dia sukai. Berbuat apa yang dia kehendaki. Terserah. Ya. Kemudian yang kedua. Kalau yang diinginkan Allah itu bertempat. Maksudnya istiwa alal arsh. Fauqiyah. Al-ulu. Ya, al-ulu al-fauqiyah as-su'ud. Ini yang betul. Ini yang sesuai dengan dalil. Ya. Jadi jangan tertipu teman-teman. Kadang mereka menggunakan kalimat al-haiz, bertempat dan seterusnya, ingin mengecohkan. Maka teman-teman harus pahami, maksud bertempat itu bagaimana? Kalau maksudnya adalah Allah fauqiyah fis sama al-ulu wartafa'ah. Dan inilah yang sesuai dengan dalil wajib kita tetapkan. Ya. Jadi jangan kemudian langsung disikat Allah bertempat. Terus bagaimana kalau bertempat? Berarti Allah itu butuh makhluk. Allah itu berarti diliputi oleh makhluk. Siapa yang ngomong kayak gitu? Mohon maaf ini. Ingat, memahami asma sifat nggak butuh pendidikan tinggi, Pak. Nggak butuh. Benar. Cukup dengan hati yang jernih. Akan mudah dipahami. Sekarang begini Pak Nuruddin. Sesuatu yang di atas, ya, ya, tidak harus butuh
kepada yang di bawah. Sekarang saya di bawah ya. Lampu di atas. Lampu di atas. Ini Pak, lampu di atasnya. Ada lampu di atas saya. Apakah lampu butuh kepada saya? Kalau saya pergi, lampu itu jatuh begitu? Enggak. Sesuatu yang di atas, enggak butuh kepada yang di bawah. Ini sesama makhluk loh ya. Apalagi kita berbicara tentang sifat Allah. Beda lagi, sudah. Contoh yang kedua. Kita lihat langit. Langit di atas Pak ya. Betul, langit di atas. Apakah langit butuh kepada bumi untuk menyanggahnya? Ada tiang nggak kira-kira? Adakah tiang yang menyanggahnya? Langit butuh kepada bumi? Butuh penyanggah begitu? Butuh tiang untuk menyanggahnya? Tidak. Artinya sesuatu yang di atas belum tentu butuh kepada yang di bawah. Kalau sesama makhluk saja itu bisa terjadi, ya. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sama makhluk saja nggak butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam hal ta'lamu lahu samia. Lantas bagaimana kau bayangkan, kau khayalkan sifat Allah dengan makhluk? Faham Bapak sampai di sini? Ya. Maka jangan mengecoh kalimat bertempat ini. Ahlussunnah sudah banyak bantahannya. Ya. Bantahannya udah banyak ya. Ini syubhat seperti ini udah berlalu-lalu teman-teman. Tinggal mau belajar atau tidak. Syubhat yang seperti ini sudah dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari abad ke abad akan muncul syubhat seperti ini terus. Dan ulama Ahlussunnah tidak akan diam. Akan menyuarakan kebenaran. Baik, kita dengarkan teman-teman. Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo. Kami bingung dia akan jawab gimana. Masa sesuatu yang... Lihat teman-teman. Ini lucu lagi ya. Kalau Allah ada di langit, kata dia. Lantas kalau Allah ada di langit, sebelum Allah menciptakan langit, Allah ada di mana? Saya jawab Pak ya. Dengarkan jawabannya. Ini gampang jawabannya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling cerdas, yang paham tentang Al-Quran, tidak pernah menanyakan, ya Allah, engkau di mana? Sebelum menciptakan Arsy. Nggak pernah Rasulullah bertanya seperti itu. Para sahabat, yang mereka hidup di zaman Nabi, tahu turunnya wahyu, nggak pernah menanyakan, ya Rasulullah, di mana Allah sebelum menciptakan Arsy. Tidak pernah terlintas dalam lisan mereka. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid. Karena pertanyaan seperti ini teman-teman, ini ingin menyerupakan dengan makhluk. Contoh kita nih. Contohnya Pak Nuruddin. Pak Nuruddin, Ustadz Nuruddin, sebelum antum di Indonesia, antum di mana? Oh, di Mesir, di Kairo, gitu ya. Ya, sebelum antum di Indonesia, antum di mana? Di Kairo. Itu makhluk, pertanyaan untuk makhluk. Oke. Tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak dan tidak pantas ditanyakan. Karena pertanyaan ini teman-teman sudah mengarah kepada makhluk. Sudah menghayalkan. Ya, kalau dia sebelum menciptakan Arsy, berarti dia di mana posisinya? Ini kan makhluk teman-teman. Yang ditanyakan tentang makhluk. Ini nggak perlu ditanya kalau tentang haknya Allah. Nggak perlu penting seperti itu. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, jangan ditanya tentang haknya Allah. Perbuatan Allah nggak usah ditanya. Mereka, kita yang akan ditanya nanti di hadapan Allah. Begitu. Ngapain bawa kalimat seperti itu? Makanya para ulama mengatakan wakif min haitsu waqafal qaum. Berhentilah. Sebagaimana kaum dulu para sahabat berhenti. Ketika para sahabat tidak pernah menanyakan ini kepada Rasulullah, maka kita pun tidak perlu menanyakannya. Ini kan siapa yang mujassimah? Yang mentasybih siapa? Yang berusaha menghayal-khayal tentang sifat Allah siapa? Ya akhirnya bingung sendiri dan ditakwil sendiri. Oh kalau begini berarti begini. Nggak mustahil begini. Maka akhirnya ditakwil sifat tersebut ditasybih dengan sifat. Ya setelah dia tasybih dulu,
nggak cocok karena itu tasbih menyerupai makhluk, akhirnya ditaktil, dinafikan sifat tersebut. Setelah ditaktil, nanti larinya kemana? Ke tahrif atau ke takwil. Teman-teman, pahami kaidahnya begini, mereka itu tasbih dulu, ditasbih dulu, dihayalkan dulu, diserupai dengan makhluk dulu. Setelah diserupakan dengan makhluk, kemudian, oh iya, berarti serupa dengan makhluk ini nggak mungkin, berarti mustahil. Larinya kemana? Taktil. Dibuanglah sifat tersebut, dinafikanlah sifat tersebut. Setelah ditaktil, kemudian dilarikan kemana? Ke takwil. Oh, berarti maknanya begini, dicari maknanya. Tanpa dalil lagi. Tanpa dalil. Kita sudah paham, teman-teman. Ini dipelajari kok di pembahasan asma wa sifat. Nih, seperti ini ya. Ini teman-teman ya. Pertanyaan di mana Allah sebelum Allah menciptakan ars. Kita katakan Rasulullah yang paling faham, yang paling cerdas tentang Al-Quran nggak pernah bertanya tentang seperti itu. Para sahabat yang mereka dijamin masuk surga juga nggak pernah bertanya tentang masalah ini. Karena Allah fa'alun lima yurid. Kenapa engkau tanya seperti ini? Kan ada masalah dalam pikirannya. Ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Siapa yang tasbih, siapa yang mujassimah sekarang? Paham Pak Nuruddin? Baik, kita lanjut. Nggak apa-apa. Qadim yang tidak bermula ada pada sesuatu yang bermula pada langit, mustahil. Secara akal mustahil. Masa ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Lah sebelum Allah yang mengatakan, Bapak. Mustahil bagaimana? Nggak ada yang mustahil bagi haknya Allah. Berarti antum meragukan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa Allah antum meragukan. Kok mustahil? Ya. Bagaimana bisa mustahil? Ya. Aneh Bapak ini. Tentang bicara tentang haknya Allah kok dibilang mustahil? Allah yang mengatakan sendiri, Allah yang menjelaskan tentang sifatnya, menetapkan sifatnya sendiri. Kok dibilang mustahil bagaimana? Jangan pakai akal, masalah ini perkara ghaibiyah. Ingat Bapak, pembahasan asma wa sifat, saya kasih tahu lagi nih ya, adalah amrun tauqifi, perkara wahyu yang harus bersumberkan dalil. Cukup kita taslim, menerima, cukup mengimani saja. Adapun kaifiyahnya bagaimananya itu urusan Allah. Paham Bapak? dia ada di mana itu? Salah saudara, akidah yang mengatakan Allah bertempat di langit itu. Allah bertempat dalam arti duduk di atas arus kayak begini, kayak raja begini. Itu anak kecil kayak begitu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tuh kan? Siapa yang bilang duduk seperti ini, di atas kursi seperti ini? Siapa yang bilang? Nggak ada ulama salaf, teman-teman. Sekali lagi, Bapak Nuruddin. Tidak ada para ulama salaf yang memberikan permisalan. Ketika ditanya Allah istiwa ala arsy kemudian duduk seperti ini. Itu kan otak kalian. Kalian sudah menghayalkan, udah lari ke tasbih duluan. Sudah mentasbih sifat bagi Allah duluan. Nah akhirnya bingung sendiri kan? Ingat, cukup menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan Rasulullah tetapkan. Tanpa perlu mentasbih. Karena antum sendiri yang mentasbih. Akhirnya antum sendiri yang kebingungan. Simple kok teman-teman, sebenarnya simple banget. Simple, gak ada yang sulit masalah ini. Cuman karena mereka otaknya sudah mentasbih, menghayal kemana-mana. Ketika mendengar istiwa itu menghayal duduk begini, akhirnya nggak terima. Ujung-ujungnya, oh berarti sama dengan makhluk. Kalau sama berarti nggak mungkin dong. Akhirnya ditaktil, dinafikan sifat istiwa tersebut. Tahu nggak takwilnya apa? Ditakwil dengan istaula, menguasai. Padahal Pak Nuruddin, kalau Bapak baca kamus saja, kalau mau baca kamus saja, arti istaula, menguasai atau menduduki yang Bapak akan sebutkan, itu artinya husulu syai'in bil quwwah. Ya, menguasai sesuatu, menduduki sesuatu dengan cara paksa, dengan cara kekuatan. Apakah layak Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan seperti itu? Tadinya Allah tidak berkuasa, kemudian Allah istaula, menguasai begitu. Jadi menguasai dengan cara paksa, mengalahkan dengan cara paksa. Begitu caranya. Wallahi, ini tanakus, pelecehan kepada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Bapak? Hah? Nggak bisa seperti itu. Istaulah teman-teman, artinya itu menguasai setelah mengalahkan dengan cara kekuatan. Berarti kalau Allah di sifat istiwa dimanakan seperti tadi, menduduki, menguasai, berarti Allah itu tadinya belum berkuasa. Kemudian tiba-tiba setelah ada aras berkuasa. Ini mustahil justru bagi Allah.
ketika engkau takwil kepada mana istaulah atau menduduki, itu jatuh kepada perkara yang justru menyimpang, yang melecehkan hanya Allah Azza wa Jalla. Paham Pak Nuruddin? Ya, coba deh, cukup mengimani. Cukup mengimani. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Pernah saya ditanya sama ada ibu-ibu bilang sama saya, "Oh Ustaz, gimana itu?" katanya. "Anak saya itu berharap jadi Tuhan," katanya. Pengen jadi Allah gara-gara nanya, "Mama, Allah itu adanya di mana?" "Di sana, Nak. Allah itu ada di ketinggian sana." Salah jawab. Begini nunjuknya, di ketinggian sana. "Ya sudah, kalau gitu pengen jadi Allah saja." Salah jawaban. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya apa? Jawabannya menyalahkan pertanyaan itu. Di mana Allah? Nauzubillah lagi teman. Kalau ada orang yang bertanya di mana Allah, katanya salahkan orang yang bertanya pertanyaan tersebut. Berarti antum berani menyalahkan Rasulullah? Bapak Nuruddin, ingat hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim tentang hadis jariyah, hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika menampar budaknya yang menghilangkan hewan gembalaannya. Kemudian dia merasa menyesal dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan perbuatannya Muawiyah tersebut. Lantas Rasulullah SAW, "A'tiniha, bawa dia ke sini, budak tadi." Lihat, dengarkan baik-baik Bapak. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ainallah, Ainallah." Lihat, budak tadi dengan fitrah, akal, ya, fitrah yang lurus, fitrah yang suci, belum terkontaminasi dengan pemahaman falsafah, pemahaman ahlul kalam, langsung dengan tegas menjawab, "Fis sama." Allah di langit, di atas. Pak Nuruddin, ini budak Pak, dia nggak punya gelar Pak, dia bukan LC, bukan NMA, tapi fitrah menunjukkan Allah fis sama. Tanpa ragu, tanpa mikir panjang. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Wahai Muawiyah, merdekakan dia karena dia termasuk budak yang beriman. Lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menghukumi tanda keimanan dari budak tersebut ketika dia meyakini, mengimani Allah di atas langit dan mengimani Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keimanan seseorang akan istiwa Allah Subhanahu wa taala menjadi tanda keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kok menyelisih? Makanya, ya, orang yang di atas fitrah yang lurus itu lebih mulia. Sekalipun dia tidak berpendidikan, teman-teman. Nih, kayak budak ini. Makanya ada orang yang berusaha melemahkan hadis ini. Ini begini. Nggak peduli. Sini sahih. Ya, kayak ini nih. Berusaha mematahkan hadis jariyah. Ya, nggak perlu pendidikan tinggi, Bapak. Untuk tahu Allah di atas langit. Ya, fitrah sudah menunjukkan. Rasulullah ketika khutbah Arafah, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Hal tus'aluna anni?" Ya, nanti kalian akan ditanya tentang diriku. Ya, famada kultum? Apa yang kalian jawab? Qalu qad balagta wa nasahta wa addaita. Ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan amanah. Engkau telah menyampaikan nasihat. Maka Rasulullah menunjuk ke atas langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Lihat Nabi yang menunjuk ke atas. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Apakah begini? Ya Allah, saksikan ya Allah, ya Allah, saksikan ya Allah, begini? Pak Nuruddin? Atau begini? Di mana-mana. Ya Allah, saksikan ya Allah, ya Allah, saksikan ya Allah. Tidak Pak Nuruddin. Pakai akal sehat lah. Pakai, dipakai. Tolong dipakai.
Mudah kok Pak Nurdin. Menuju ke langit, fitrah. Nggak perlu pendidikan tinggi, Bapak. Kalau tadi anak diceritakan, anak tadi pengen jadi Tuhan, jangan salahkan hadisnya. Salahkan didikan orang tuanya. Kenapa kamu mau menjadi Tuhan? Ya kok salahkan dalil hadis jariyah. Nabi yang bertanya kok. Bapak ini lucu ya. Baik teman-teman, gak apa-apa teman-teman. Kita harus sampaikan teman-teman ya. Akidah Ahlussunnah harus dijunjung tinggi. Ini akidah para sahabat. Karena ada orang-orang yang seperti suara-suara sumbang muncul. Ingin menafikan, mentakwil, ya, nama dan sifat bagi Allah. Padahal Allah sendiri yang menamakan, menetapkan, kita cukup hanya mengimani. Adapun kaifiyah bagaimananya, sudah serahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Allah ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid, selesai. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Gimana Bapak Nuruddin? Lanjutkan teman-teman. Allah tidak bertempat, Allah munazzah anil ainiyah. Aina Allah? Allah munazzah anil ainiyah. Allah di mana? Allahu munazzahun anil ainiyah walayat. Tadi sudah sebutkan Bapak Nuruddin. Ya, ingat isbatan bila tamsil, menetapkan sifat Allah tanpa harus menyerupakan. Tanzihan, mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari sifat makhluk tanpa harus menafikan sifat tersebut. Anda paham teman-teman? Jadi orang-orang model seperti ini yang punya paham Asy'ariyah atau Mu'tazilah ini, mereka itu tujuannya ingin mensucikan Allah. Saya paham. Ingin mensucikan Allah dari sifat makhluk. Tapi kelirunya mereka nafikan sifat tersebut diganti makna yang lain, yang lebih parah maknanya. Itu. Ingin menyafikan, ingat tanzian, mensucikan Allah tanpa harus mentakwil atau mentaktil. Itu akidah Ahlussunnah. Soal lagi Bapak, kaidahnya Bapak ya, isbatan bila tamsilin wa tanzihan bila taktilin. Antum paham bahasa Arab ya? Ya udah, nggak perlu saya terjemahkan lagi. Baik, lanjut Pak. Taqayyad bizaman walaysa bijauhar walaysa bi'arad. Bisa nggak akidah yang mengatakan Allah tidak bertempat mencari titik temu dengan orang yang mengatakan Allah bertempat? Nggak bisa, gimana pun. Tapi ada titik temu nggak? Baik teman-teman ya, sudah saya jelaskan tadi masalah bertempat teman-teman ya. Kalau yang diinginkan tadi apa? Bertempat. Artinya Allah itu diliputi oleh makhluknya. Allah butuh dengan makhluknya. Allah nempel dengan makhluknya. Ini batil. Nggak ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau Allah dikatakan bertempat, artinya apa? Fauqal ars, istiwa alal ars. Nah, ini yang sesuai dengan dalil. Itu cukup Bapak. Cuma dua itu aja. Tinggal pilih yang mana. Mau makna yang mana. Kalau mana yang pertama tadi, batil. Nggak benar. Kalau Allah butuh dengan makhluk. Butuh dengan makhluknya. Allah diliputi oleh makhluknya. Ya Bapak ya. Ya, nah, dulu agak tertarik dengan anak ini. Masalahnya Ustaz Nuruddin ini. Tapi ternyata kesini sudah mulai pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahlul Kalam, falsafahnya sudah mulai muncul. Ya, dan yang dijadikan rujukan Ar-Razi. Ar-Razi sendiri Ibnu Katsir telah menyebutkan rujuk kepada madzhab salaf. Bahkan temannya ya mengatakan demikian. Dia mengatakan demikian. Ya laitani lam ashtagil bi ilmil kalam fabaka. Duhai, seandainya saya dulu tidak menyibukkan dengan ilmu kalam, ilmu falsafah. Dia menyesal, Ar-Razi itu. Kemudian dia menangis. Ya, menangis. Dia menyesal. Karena ujungnya kebingungan. Dia serupakan Allah dengan makhluk, kemudian dia bingung sendiri, cari takwil yang lain, nafikan lagi, begini-begini, kebingungan teman-teman. Paling simpel, cukup tetapkan apa yang Allah tetapkan. Cukup tetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Min ghairi tamsilin, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Wala ta'wilin, tidak ditakwil. Ya, kemudian wala tashbihin, tidak diserupakan juga. Wala tahrif, tidak diselewengkan. Wala tafwid, tidak ditafwid. Maksudnya apa tafwid? Min jihatil makna ya. Maknanya tidak ditafwid. Kita tetapkan maknanya. Maksudnya tafwid di sini apa? Min jihatil kaifiyah. Ya, kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman. Ya. Mungkin ini saja
sedikit bantahan ya untuk meluruskan pemahaman Ustadz Nuruddin yang ternyata ujung-ujungnya dia punya pemahaman Mu'tazilah Asy'ariyah teman-teman ya, yang mentakwil sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan akalnya. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama, jadi nggak asing lagi teman-teman. Teman tinggal belajar saja. Ingat, akidah salaf itu akidah yang paling simpel, paling gampang, mudah dipahami, selesai. Cuman mereka-mereka ini yang agak kebingungan sendiri. Karena apa? Tashbih. Sekarang siapa yang mujassim? Saya gini Pak ya, saya katakan begini. Jangankan kita berbicara dengan sifat Allah. Yang luas, yang besar. Allahu Akbar. Yang sesama makhluk saja kita nggak mampu untuk menjangkaunya. Saya tanya Pak Nuruddin. Pak, Bapak Syah Nuruddin, tahu nggak berapa jumlah rambut yang ada di kepala Bapak? Itu makhluk loh ya, yang menempel setiap hari kita bawa. Kepala ada rambut di sini. Kita bawa kemana-mana. Tahu nggak jumlah rambut yang ada di kepala kita? Bisa jawab nggak? Nggak akan mampu teman-teman. Itu makhluk. Bagaimana dia berbicara tentang sifat-sifat Allah yang maha besar? Gak bisa dijangkau oleh akal kita. Yang sesama makhluk aja gak bisa dijangkau. Apalagi bicara tentang ketuhanan. Maka jangan sampai otak kita menghayal. Akhirnya jadi musyabbih. Orang mentasybih. Kalau sudah musyabbih jadi mu'attil. Kalau sudah mu'attil jadi muta'awil, mutaharrif, mentahrif, menyelewengkan. Itu thariqahnya seperti itu teman-teman. Sekali lagi itu Bapak Nuruddin, begini saja. Bapak tahu ruh nggak? Ruh kan makhluk ya. Ruh yang menempel dalam jasad kita. Kita bisa hidup, bisa bernafas, bisa bergerak seperti ini karena ada ruh dalam jasad kita. Coba Bapak jelaskan kepada kami bagaimana bentuknya ruh. Letaknya di mana dia? Ya, di perut, di kepala, di kuping, di tangan, di selangkangan, atau di paha? Beratnya, volumenya bagaimana? Beratnya berapa? Ruh itu? Warnanya kayak apa? Bisa nggak menjelaskan? Ini makhluk loh ya. Sesama makhluk. Nggak mampu kan? Bagaimana kita bicara tentang ketuhanan, asma wa sifat? Kenapa harus dikhayal-khayalkan dengan makhluk, Bapak? Ya, semoga yang sedikit teman-teman bisa memberikan pencerahan teman-teman ya. Agar Bapak Nuruddin semoga diberikan hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada manhaj salaf. Manhaj yang paling mudah dipahami. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj para sahabat ridwanullahi alaihim. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.